Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama Kang Edi Channel. Bagi yang baru menemukan channel ini, selamat datang saya ucapkan. Dan silahkan di subscribe bagi yang belum. Dan terima kasih bagi yang sudah panteng channel ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan channel ini berkembang terus. Bapak Ibu yang hebat-hebat, saya doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Izinkan Bapak Ibu, kali ini saya ingin berbagi lagi terkait langkah-langkah yang menyusun modul ajar yang baik. Insya Allah ini adalah penjelasan lengkap membuat modul ajar, terutama bagi teman-teman guru kepala sekolah yang sudah memulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Salah satu perangkat pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka adalah modul ajar atau yang dulu istilahnya RPP. Nah, istilah ini juga masih tetap bisa digunakan Bapak Ibu, tapi ada plusnya, jadi RPP plus begitu Bapak Ibu. Baik, bagaimana sih sebenarnya membuat langkah-langkah ya, atau menyusun modul ajar yang baik, atau RPP yang baik itu seperti apa? Karena sebuah perencanaan yang baik insya Allah akan menghasilkan kinerja kita yang baik juga. Dengan perencanaan yang matang, perencanaan yang bagus, insya Allah akan menghasilkan endingnya, nanti akan menghasilkan sesuatu yang baik tentunya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut Bapak Ibu. Ini konsep modul ajar atau RPP plus, bahwa modul ajar itu adalah merupakan salah satu jenis perangkat ajar. Oke, kita sepakat ya bahwa modul ajar itu adalah salah satu ya dari jenis perangkat ajar. Kemudian satuan pendidikan Bapak Ibu yang menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP plus. Nah, artinya disamakanlah begitu ya dengan RPP yang dulu istilahnya RPP, tapi RPP-nya plus begitu. Karena apa? Karena modul ajar tersebut memiliki komponen yang lebih lengkap dibanding RPP. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian konsep lain, jika satuan pendidikan mengembangkan modul ajar secara mandiri, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP. Oke. Kemudian satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai perangkat ajar termasuk modul ajar atau RPP dengan kelengkapan komponen dan format yang beragam sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah, ini konsepnya Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Sekarang tujuan apa sih tujuannya untuk mengembangkan atau tujuan pengembangan modul ajar itu? Jadi mengembangkan perangkat ajar yang memandu pendidik melaksanakan pembelajaran. Nah, seperti yang di awal tadi saya sampaikan bahwa modul ajar itu dibuat sebagai sebuah perencanaan, sebuah rencana, sebuah konsep yang memang nanti diharapkan bisa memandu para guru, memandu Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas ya di kelas. Kemudian di sini Bapak Ibu, pendidik diberikan kebebasan untuk memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah, tentu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua, menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, ini dituntut Bapak Ibu kemahiran, kecerdikan, kecerdasan Bapak Ibu di dalam mengembangkan modul ajar. Jadi disilahkan monggo mau seperti apa. Yang penting kaidah, kemudian runtutan, sistematikanya jelas. Oke. Kriteria sekarang Bapak Ibu, kriteria modul ajar atau RPP plus itu yang baik seperti apa? Yang pertama esensial. Nah, di sini maksudnya adalah pemahaman konsep ya, dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Kriteria yang kedua menarik, baik. Bagaimana Bapak Ibu memodifikasi agar modul ajar itu menarik dilihatnya begitu Bapak Ibu. Bermakna dan menantang, kemudian relevan dan kontekstual. Ini berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks waktu dan tempat peserta didik berada. Jadi mesti direlevansikan dengan pengalaman anak, mungkin pengetahuan awal anak itu juga menjadi bahan ya dalam menyusun atau mengembangkan modul ajar ini. Kemudian yang berikutnya berkesinambungan, artinya keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Itu kriteria yang dimiliki oleh modul ajar. Oke, lanjut Bapak Ibu. Lalu sekarang komponennya apa saja? Ya, ini ada 3 komponen sebenarnya.
kemudian ada informasi umum, kemudian ada kegiatan inti, kemudian ada lampiran, 3 ya nih ya. Ada 3 judul besar di sini Bapak Ibu komponennya. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Oke. Yang pertama ini informasi umum. Jadi di dalam modul ajar ini memuat informasi umum ini memuat pertama identitas modul. Ya. Misalnya seperti apa identitasnya? Apakah di situ mata pelajaran, kemudian mencantumkan kapan waktunya, fase berapa gitu ya. Dan kompetensi awal. Yang kedua ada profil pelajar Pancasila, ada sarana dan prasarana, kemudian target peserta didik, model pembelajaran. Ini adalah informasi umum yang nanti mesti ada di dalam komponen model ajar ini. Oke. Kemudian 3 kelompok target peserta didik. Nah, di sini yang saya kasih biru Bapak Ibu ini mungkin kaitannya dengan target peserta didik. Kalau yang ini saya pikir Bapak Ibu masih bisa dipahami ya. Kompetensi awal artinya apa? Kompetensi awal itu artinya kita mesti memahami pengetahuan, pengalaman anak sebelumnya. Nah, sebelum kita bawa anak ini ke materi yang akan kita ajarkan. Profil pelajar Pancasila juga ini mesti ada dimensi apa yang akan kita capai. Sarana prasarana tentunya adalah perangkat atau media-media yang kita butuhkan ketika kita nanti akan menyampaikan materi pembelajaran. Nah, yang dikasih tanda hijau ini adalah ada 2 Bapak Ibu, saya 2 poin. Target peserta didik, kemudian model pembelajaran. Nah, target peserta didik ini ada 3 Bapak Ibu. Peserta didik reguler, ya, artinya ini umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian peserta didik dengan kesulitan belajar dan peserta didik dengan pencapaian tinggi, artinya anak-anak mungkin di atas rata-rata. Nah, ini juga jadi bahan pertimbangan ketika kita akan memberikan materi. Target peserta didik kita siapa dulu, begitu Bapak Ibu. Oke. Kemudian model pembelajaran. Nah, jadi model pembelajaran yang dimaksud di sini adalah model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Ini beragam. Yang pertama ada model pembelajaran tatap muka, ada pembelajaran jarak jauh dalam jaringan, ada pembelajaran jauh-jauh luar jaringan. Ya, PJJ daring, ada PJJ luring, dan blended learning, artinya keduanya ya, daring dan luring campur begitu ya model pembelajarannya. Nah, ini model pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian yang kedua sekarang, judul besar yang kedua adalah kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini memuat. Nah, ini Bapak Ibu. Yang pertama tujuan pembelajarannya apa? Pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Pernyataan pemantik itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang di awal kita sampaikan kepada peserta didik terkait ya dengan pengalaman, pengetahuan, hal-hal yang bisa yang sebelumnya dapat diketahui oleh peserta didik, seberapa besar atau seberapa dalam materi sebelumnya ya, itu yang dipahami anak. Kemudian kita nanti untuk dibawa ke materi berikutnya ya. Kemudian kegiatan pembelajaran tentunya ada kegiatan inti, kegiatan kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir. Ini disampaikan. Jadi sebenarnya untuk modul ajar itu lebih lengkap Bapak Ibu. Lebih lengkap, lebih jelas begitu ya. Nah, ini sehingga di dalam kegiatan inti ini ada beberapa poin yang mesti diperhatikan oleh kita ya, oleh guru dan teman-teman kepala sekolah juga sebagai bahan nanti ketika kita akan menyampaikan materi tentu ya. Kemudian asesmen, ini penilaian Bapak Ibu, nanti kita jelaskan. Pengayaan dan remedial. Oke, kita jelaskan. Tujuan pembelajaran yang dimaksud di sini adalah mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji ya dengan berbagai bentuk asesmen. Nah, kenapa harus demikian? Karena tujuan pembelajaran akan menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid dan metode asesmen yang digunakan. Nah, tujuan pembelajaran pun ini bisa berbagai bentuk Bapak Ibu, mulai dari pengetahuan, mungkin dalam hal ini kognitif ya. Di sini kalau saya simpulkan dari baris yang terakhir ini ada kognitif, ada afektif, ada psikomotorik gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini tujuan pembelajaran mesti menjadi perhatian karena memang berawal dari tujuan pembelajaran inilah nanti kita akan menentukan langkah-langkah berikutnya. Kalau misalnya tujuannya A, nah maka untuk mencapai A itu dilihat dari nanti apa yang dibutuhkan, mungkin perangkat ajarnya, sarana prasarananya, begitu ya, kesiapan siswanya, target siswanya siapa, gitu kira-kira. Oke.
mungkin capaian pembelajarannya sudah di atas rata-rata, ya sudah di atas target kita, sehingga perlu diberikan pengayaan untuk pengembangan diri. Kemudian bagi yang siswa yang masih lemah di bawah target kita, maka itu diadakan remedial, Bapak Ibu. Ya, jadi remedial ini penting sebagai untuk mendorong, untuk mengulang kembali materi yang kita berikan agar anak lebih memahami. Paling tidak ada perbaikan dari sebelumnya. Namanya di remedial. Oke, jadi ada ya di modul ajar yang di kurikulum Merdeka ini ada ya pengayaan dan remedial. Yang terakhir Bapak Ibu, ini lampiran. Nah, di lampiran ini adalah lembar kerja peserta didik, lampirannya, bahan bacaan guru dan peserta didik, kemudian glosarium, daftar pustaka. Oke, apa itu lembar kerja peserta didik? Artinya ini ditujukan untuk peserta didik ya, bukan guru, dapat diperbanyak. Nah, jadi ada lembar kerjanya dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan anak atau jumlah peserta didik yang ada. Bacaan guru dan peserta, bahan bacaan, artinya di sini Bapak Ibu bahwa yang dimaksud dengan bahan bacaan guru dan peserta didik bisa digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Penting. Kemudian glosarium ini apa? Ini glosarium itu adalah kumpulan istilah-istilah ya dalam satu bidang secara. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu akan menyampaikan materi, memang sebelumnya harus dibuat glosarium dulu. Mungkin ada bahasa-bahasa atau ada istilah-istilah yang barangkali perlu dicatat, kemudian nanti disampaikan artinya ya kepada anak. Nah, ini penting Bapak Ibu sebagai bahan ya, tentu bahan kita juga ya, bahan guru, bahan anak dalam rangka nanti untuk memperoleh penjelasan materi yang lebih detail ya. Sehingga biasanya ada bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi anak, sehingga ini perlu dicatat glosariumnya. Jadi glosarium itu adalah kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal lengkap dengan definisi dan artinya. Itu biasanya ini diperlukan untuk kata istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Artinya kata-kata istilah-istilah yang perlu kita jelaskan kepada anak dan kita muat di studi modul ajar. Yang terakhir sekali adalah daftar pustaka. Ini tentu Bapak Ibu materi-materi yang kita dapat itu kan dari buku sumber ya, kemudian dari berbagai macam literasi, literatur, kemudian mungkin juga dari majalah, dari koran, mungkin juga dari media sosial yang lain. Nah, alangkah baiknya memang dibuat daftar pustakanya gitu Bapak Ibu. Oke, itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Begitulah kira-kira ya langkah-langkah untuk menyusun modul ajar yang baik. Sudah banyak sebenarnya Bapak Ibu modul ajar yang sudah jadi, Bapak Ibu tinggal mengunduh ya di PMM, di platform Merdeka Mengajar, banyak di situ. Tetapi paling tidak Bapak Ibu bagi yang kreatif ingin mengembangkan diri ya, dari kegiatan ini, nah inilah langkah-langkah yang mesti ditempuh oleh Bapak dan Ibu sehingga menghasilkan modul ajar yang baik yang sesuai dengan karakteristik anak, kemudian kemampuan guru, termasuk dengan ketersediaan sarana prasarana yang ada dalam rangka untuk menunjang proses pembelajaran baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Oke, itu saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat, salam semangat dari Kang Edi Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.